ketika Perang Jawa dikisahkan oleh mereka yang berseteru, yaitu Pangeran Diponegoro dan Cokronegoro I, memunculkan kebenaran yang saling bertentangan. Suara siapa yang layak didengar? Perang Diponegoro atau Perang Jawa dimulai pada 20 Juli tahun 1825 saat pasukan Belanda datang ke Tegalrejo, Yogyakarta untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Secara umum, penyebab Perang Diponegoro yakni adanya campur tangan Belanda dalam kehidupan Keraton Yogyakarta, beban ekonomi rakyat akibat aturan pajak pemerintah kolonial Belanda, dan adanya pengusiran terhadap rakyat karena tanahnya termasuk tanah yang disewakan. Meski Belanda memenangi Perang Jawa, dampak Perang Diponegoro begitu luar biasa. Hampir 15.000 serdadu tewas, di mana 8.000 diantaranya merupakan orang Eropa dan 7.000 lainnya adalah pasukan pribumi. Dari sisi ekonomi, Belanda merogoh 20 juta gulden untuk biaya perang. Sangat fantastis untuk ukuran saat itu. Akibatnya, Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa untuk mencari cuan pengganti. Kekalahan Pangeran Diponegoro menambah daya cengkram Belanda pada Jawa. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III. Banyak wilayah kerajaan yang diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mengakibatkan kekuasaan Raja Mataram atas wilayah menjadi terbatas. Usai perang, Hendrik Marcus de Kock, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengangkat Resodiwiryo atau Cokrojoyo menjadi Bupati Brengkelan. Belum genap setahun, pada 26 atau 27 Februari tahun 1831, Kabupaten Brengkelan digabung dengan sejumlah kabupaten lain untuk membentuk Kabupaten Purworejo. Cokrojoyo mempertahankan jabatannya dan mengambil nama Raden Adipati Aryo Cokronegoro. Saat menjabat Bupati Purworejo inilah ia membuat buku berjudul Cerita Kedung Kebu atau Babat Kedung Kebu yang ditulis pada tahun 1843. Babat ini memberikan pandangan kritis terhadap Perang Jawa, menempatkan Pangeran Diponegoro di posisi berbeda. Alih-alih memuji sang pangeran, Babat itu melihat dari sisi lain dan menempatkan Diponegoro pada sosok antagonis. Bisa dipahami, karena saat itu Cokronegoro I berada pada kubu Kasunanan Surakarta dan Hindia Belanda. Sebelum muncul Babat Kedung Kebu, Pangeran Diponegoro terlebih dulu menulis Babat Diponegoro pada saat di pengasingannya di Manado, Sulawesi Utara antara tahun 1831 hingga 1832. Penulisan buku ini kurang dari 9 bulan. Naskah ini merupakan autobiografi Jawa modern pertama yang berisi kisah hidup Diponegoro, mulai dari kelahirannya hingga masa pengasingannya, dan juga memuat sejarah Jawa dari runtuhnya Majapahit hingga periode kehidupan Diponegoro sendiri. Saya akan membandingkan dua babat ini. Pijakan pertama adalah Babat Kedung Kebu. Dari apa yang diutarakan oleh Cokronegoro, kemudian kita bandingkan dengan tulisan Diponegoro dan fakta lain dari berbagai sumber yang berbeda.
Dari sini kita akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang perlu ditegaskan, posisi Cokronegoro saat perang terjadi adalah senopati atau pimpinan prajurit Kasunanan Surakarta yang ditugaskan berperang melawan Pangeran Diponegoro di wilayah Bagelen atau sekarang ya jadi Purworejo. Saat itu Kasunanan Surakarta bersekutu dengan Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Sudah tentu cara pandangnya akan berbeda dengan Pangeran Diponegoro. Dalam babat Gedong Kebo, Cokronegoro menjelaskan keputusannya untuk bekerja sama dengan Belanda. Ia berpendapat bahwa saat itu belum waktunya untuk mengusir Belanda, dan cara terbaik untuk memajukan Bumiputra adalah melalui kerjasama dengan kolonial. Daripada menentang Belanda, lebih baik menerimanya dan bekerja sama sebagai sekutu politik untuk membangun negara Hindia Belanda. Namun, alasan ini banyak yang meragukan. Bergabungnya Cokronegoro dengan Belanda melawan Pangeran Diponegoro karena tujuan politik dan ambisi pribadi untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi di era kolonial, bukan karena setuju dengan sistem penjajahan itu sendiri. Cokronegoro melihat adanya peluang untuk menduduki posisi penting di pemerintahan kolonial jika ia membantu Belanda. Dan faktanya, setelah perang usai, ia diangkat menjadi Bupati Purworejo yang pertama. Dalam babat Diponegoro, Pangeran Diponegoro menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang sah dan juru selamat atau Ratu Adil yang ditakdirkan Tuhan untuk membersihkan Jawa dari praktek-praktek kolonial dan dosa. Cokronegoro menolak pendapat bahwa pangeran tersebut memenuhi ramalan Joyoboyo tentang kedatangan Sang Ratu Adil. Cokronegoro menyatakan bahwa sesungguhnya waktu yang dimaksudkan belum tiba. Menurut pendapat Cokronegoro, kegagalan Diponegoro dapat dikaitkan dengan motif untuk melakukan pemberontakan yang tidak murni. Motif ini dipengaruhi oleh kepentingan serta ambisi pribadi. Secara eksplisit, Cokronegoro mengemukakan bahwa Diponegoro terpengaruh oleh sifat kesombongan atau kagepok takabur. Pangeran telah melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Tuhan sebelum pecahnya perang. Dengan demikian, ia mengeluarkan murka Tuhan sebagai akibat dari perbuatannya. Benarkah Diponegoro berambisi menjadi raja? Faktanya, pada 20 Juni tahun 1812, Diponegoro akan diangkat oleh Raffles menjadi Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota. Namun, ia menolak. Dalam babatnya, sang pangeran berkata, "Jika sampai aku lupa, aku jadikan kamu saksi atas tekad hatiku yang kukuh. Biarlah aku tidak dijadikan pangeran adipati atau putra mahkota. Bahkan jika aku kelak dijadikan sultan sekalipun oleh ayah, yaitu Pangeran Suroyo, atau kakekku Sultan Sepuh, aku tidak ingin terpaksa dan aku minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Tidak peduli berapa lama aku berada di dunia ini, aku akan selalu berdosa." Dalam babat Gedong Kebo, Cokronegoro menggambarkan tanda-tanda kekalahan pangeran dalam Perang Jawa. Misalnya, saat Diponegoro mengirimkan penasehat agamanya, yakni Joyo Mustopo bersama Kiai Janodin,
anak laki-lakinya yang bernama Abu Kasan, serta Kiai Mopit, seorang ulama dari Guyangan di Kecamatan Loano di Purworejo. Penasehat itu diminta mencari kembang Wijaya Kusuma yang tumbuh di Pulau Nusa Kambangan. Dalam kepercayaan Jawa, kembang ini akan dicari oleh setiap orang yang menuntut mahkota dari suatu kerajaan di Jawa. Kalau kembang tersebut tidak dapat ditemukan, dapat ditafsirkan bahwa penuntut tidak mempunyai tuntutan yang sah atas mahkota kerajaan yang diincar. Setelah tidak berhasil dalam menemukan kembang tersebut, rombongan sempat mendapat peringatan dalam mimpi, di mana Pangeran Diponegoro menaikin sebuah sapi gumirang yang kakinya terjerat tumbuhan di sebuah bukit sebelum akhirnya melarikan diri. Mimpi ini mungkin melambangkan kekuatan destruktif yang akan digobarkan Diponegoro di Jawa, tulis sejarawan Peter Carey. Tanda lainnya, ada angin yang merupek kelambu saat para penasihat agama itu beristirahat ketika perjalanan pulang dari Cilacap dan singgah di Gombong. Mereka bermalam di kuburan Wali Prakosa, dan peristiwa itu menyebabkan kelambu menutupi pusara. Kejadian serupa juga ketika bermalam di Banyumas. Jomo Mustopo dan Kiai Mopit merenungkan tentang semua tanda-tanda yang telah mereka saksikan. Mereka menyadari bahwa pada akhirnya semuanya menunjuk kepada kehancuran yang akan menimpa Mataram. Cokronegoro melanjutkan, Pangeran Diponegoro telah melupakan peringatan yang diberikan oleh Tuhan sebelum pecahnya perang. Dengan demikian, ia mengeluarkan murka Tuhan sebagai akibat dari perbuatannya. Di samping itu, ia juga disesatkan oleh Kiai Mojo. Penasehat agama utama itu mendesak pangeran untuk memproklamirkan dirinya sebagai Ratu Adil atau Sultan pada saat yang sama sekali tidak cocok. Secara keseluruhan, Babat Kedung Kebu adalah sumber sejarah Taningan yang menawarkan pemahaman yang lebih kompleks dan beragam tentang Perang Jawa. Naskah ini menunjukkan bahwa di tengah konflik besar tersebut ada tokoh-tokoh lokal dengan pilihan dan alasan politik mereka sendiri. Babat Kedung Kebu memberikan perspektif politik realis yang keras, yang menyatakan bahwa melawan Belanda saat itu adalah tindakan sia-sia dan meluluh lantakkan Jawa. Naskah ini adalah justifikasi bagi pemimpin lokal yang memilih jalan kerjasama demi stabilitas wilayahnya.